Masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang pria di Samarinda yang menginap di sebuah guest house atau rumah singgah tewas ditikam seseorang. Bawaslu memastikan dugaan pelanggaran pilkada di Tarakan tidak terbukti. Operasi pencarian seorang anak buah kapal yang tenggelam saat kapalnya karam memasuki hari terakhir. Operasi pencarian anak buah kapal KM Wangi Cendana yang terjatuh saat kapalnya kandas di perairan Tanjung Arang, Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan masih dilakukan oleh Regu Basarnas Tarakan. Ini merupakan operasi pencarian hari ke-7 yang telah dilakukan oleh tim SAR sekaligus hari terakhir pencarian. Kepala Badan SAR Nasional atau Basarnas Tarakan menyatakan pencarian yang dilakukan sepanjang Senin siang itu arealnya diperluas hingga radius 10 nautical mil atau mil laut. Baik, untuk kronologi singkat kami terima dari lapangan terkait dengan informasi kecelakaan kapal tersebut kandas. Kemudian dari korban atau personel board yang ada di kapal ABK sebanyak 4 orang, mereka loncat ke laut, yang 3 orang ini selamat dan 1 orangnya hilang sampai dengan saat itu. Baik Pak, untuk selama hampir 7 hari ini Pak, kesulitan operasi SAR-nya apa saja Pak di lapangan? Untuk kesulitan di lapangan, kami saat ini cuma cuaca saja dan gelombang juga di lapangan cukup lumayan tinggi dan menghambat pencarian di lapangan. KM Wangi Cendana ini karam pada Senin 21 Oktober 2024 lalu saat dalam pelayaran dari Pulau Bunyu menuju Pulau Sembakung dengan membawa logistik. Para ABK tiba-tiba panik saat kapalnya kandas di tengah laut. Secara tiba-tiba, ABK bernama Irwan usia 18 tahun asal Bukungan Tanjung Selor terjatuh dan tercebur ke laut. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Tanjung Selor. Regu Basarnas Tarakan dipersiapkan untuk mengikuti latihan peningkatan kemampuan. Lokasi pelatihannya di daerah terpencil, tepatnya di Pulau Kaciak, Kabupaten Bulungan. Selama pelatihan, personel SAR akan menjalani sejumlah simulasi penyelamatan korban kecelakaan di laut. Kepala Basarnas Tarakan menyatakan pelatihan ini berlangsung 3 hari dengan teknik dan strategi mirip kejadian sesungguhnya. Pelatihan ini terasa berat karena dilakukan di tengah ombak yang tinggi. Tujuannya agar personel SAR selalu siap siaga dan terbiasa menghadapi situasi serupa. Tujuan dari kegiatan latihan ini untuk meningkatkan kesiapsiagaan SAR dalam menghadapi cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah kerja SAR Tarakan. Baik Pak, di mana latihan tersebut dilakukan Pak? Untuk lokasinya di Pulau Kaciak dan anggota berada di lokasi selama 3 hari. Baik Pak, harapan dari latihan tersebut Pak? Untuk harapan kami dapat meningkatkan kompetensi personil dan skill dalam menangani kecelakaan di laut. Persiapan mendekat ke kapal.
Selama menjalani pelatihan, personel SAR ini diinapkan di tenda yang didirikan di pulau tersebut. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Tanjung Selor. Relawan pemadam kebakaran ini tengah mengikuti pelatihan yang digelar oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Samarinda. Pelatihan yang berlangsung selama 2 hari itu diisi dengan teori dan praktik seperti teknik penyelamatan hingga proses pemadaman api. Pihak Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyatakan, pelatihan kali ini diikuti 90 relawan yang berasal dari berbagai satuan. Pelatihan semacam ini dinilai penting untuk kesiapan relawan saat terjadi kebakaran. Ini kegiatan pembinaan relawan pemadam kebakaran atau REKAR adalah untuk meningkatkan kapasitas kemampuan anggota REKAR untuk mendapatkan pengetahuan misalnya dari PMI, bagaimana cara rescue dari pemadam kebakaran, bagaimana menangani kebakaran secara dini. Nah, ada berapa relawan yang dilibatkan pada hari ini? Jumlah relawan ada sekitar 90 orang relawan REKAR yang hadir mengikuti acara pelatihan ini. Selain pelatihan dalam ruangan, ada pelatihan di luar ruangan, Pak? Ada, di outdoor ada. Nanti pelatihan praktek lapangan lah istilahnya. Nanti di sana bagaimana cara membuat tali menali, bagaimana cara memadamkan api dan lain sebagainya. Bagi relawan, pelatihan seperti ini sangat dibutuhkan. Selain untuk meningkatkan kemampuan, juga bisa sebagai sarana memberikan pembelajaran kepada masyarakat tentang teknik penyelamatan dan pemadaman. Ini kami tepat di hari kedua dan hari penutupan. Yang kemarin kita mendapat materi dan hari ini kita langsung praktek di lapangan. Ilmu yang kami dapat ialah pertolongan di darat dan juga fire drill yang kami lakukan tadi. Oke, manfaatnya apa aja yang dari pelatihan ini? Alhamdulillah banyak sekali manfaatnya. Jadi manfaatnya itu bisa kita tularkan kepada masyarakat, khususnya yang di sekitar lingkungan kita. Untuk wilayah Samarinda, relawan kemanusiaan ini tersebar di berbagai kecamatan dan kelurahan. Sejauh ini jumlah relawan kemanusiaan telah lebih dari 1.000 orang. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Dalam upaya pencegahan kebakaran serta membantu. Puluhan pembuat aplikasi dan permainan berbasis internet dikumpulkan di Gedung Kreatif Balikpapan Senin siang. Kegiatan ini bertujuan untuk pengembangan ekonomi kreatif di Kaltim melalui aplikasi berbasis internet. Pihak Dinas Pariwisata Kaltim menilai kegiatan ini sangat penting karena sesuai peraturan Permendagri, aplikasi dan permainan berbasis Android ini nantinya akan masuk dalam kurikulum pendidikan, terutama muatan lokal di masing-masing daerah. Untuk game dan aplikasi, utamanya game lokal, itu menjadi sebuah muatan lokal ya Bu Rate, bahwa nanti ke depan untuk 2025 lewat regulasi yang ditetapkan Permendagri, kabupaten kota provinsi harus menganggarkan utamanya untuk support sistem game-game lokal yang ada di masing-masing daerah, pemerintah daerah kotanya. Salah satu pembuat aplikasi menyatakan langkah Dinas Pariwisata ini menjadi pemicu semangat mereka untuk berkreasi. Bahkan saat ini mereka pun telah membuat aplikasi sistem pelayanan di kampus serta aplikasi bank sampah. Khususnya memang pada saat kita juga pemasaran
Ini masih aplikasi internal di kampus, seperti aplikasi sistem layanan, baru itu aplikasi terkait bank sampah juga. Kemarin sempat ada pengabdian di Landasan Ilir. Dengan adanya kegiatan ini, tanggapannya sebagai pembuat aplikasi gimana? Tanggapannya lebih semangat ya, karena kita bisa dapatin relasi atau manfaat untuk berkembang lebih lanjut di kedepannya. Oke, sudah berapa lama bergelut di dunia aplikasi? Untuk saat ini kurang lebih 1 tahun lebih. Ada kendala nggak? Kendala pasti banyak, karena kita sebagai pengembangan aplikasi itu sendiri, baik dari pengembangan ilmu maupun yang lainnya, device dan lain-lain itu sangat berpengaruh sekali. Diskusi tentang pengembangan aplikasi dan permainan berbasis internet ini diharapkan sesering mungkin digelar. Ini dimaksudkan agar kreativitas pembuat aplikasi semakin berkembang serta sektor ekonomi kreatif lebih mudah memasarkan hasil usahanya. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri, selamat pagi dan selamat beraktivitas.